Karena Allah menciptakan sosok ini dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia. Semuanya yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia. Nah, jin juga ada yang muslim. Ada juga yang kafir, kata Al-Qur'an tadi, wa kana minal kafirin. Dan yang kafir ini termasuk jin yang mengingkari perintahnya Allah, termasuk disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Maka ketika tidak mau, wa kana minal kafirin, termasuk golongan orang-orang kafir. Nah, pertama berarti Azazil itu sendiri adalah golongan jin. Ketika dia membangkang perintah Allah disebut dengan iblis, paham ya? Disebut dengan iblis. Nah, kemudian ketika dia punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, silahkan engkau murka kepadaku dan kutuklah aku, tapi aku punya janji dengan engkau. Aku akan menggoda Adam dengan keturunannya sampai hari kiamat. Itu terbukti ketika Nabi Adam disimpan oleh Allah di dalam surga bersama Siti Hawa. Yang menggoda adalah iblis. Ketika iblis ini menggoda, maka julukannya sudah beda, bukan lagi iblis. Disebut siapa? Setan. Ketika dia menggoda disebut dengan setan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa'azal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuh wa bashiruhu wa nadhiruh. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jamil hadirin fi hadzal majlis. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan segenap para hadirin, para jamaah, para tamu undangan, wabil khusus kepada jamaah majlis sholawat dan zikir Gerbat Gerak Batin dan Rotibul Haddad, serta aqaid sekat alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Wabil khusus yang kami muliakan akhuzubid dzikri sahibul bait Al-Ustadz Bapak Kiai Khatib Syuriah PWNU Kalimantan Barat, Kiai Mukhtarul Aziz hafizahullah ta'ala wa mata'ahu bituli hayatihi wa nakhuzubid dzikri. Dan juga yang saya muliakan guru saya dan juga orang tua saya Al-Mukarram Al-Ustadz Jaksun, mudah-mudahan senantiasa diberikan usia yang panjang oleh Allah di dalam ketaatan dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin, para jemaah seluruhnya yang kami muliakan, ada satu hal yang buat saya iri kepada Khatib Syuriah, pengurus wakil cabang Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Kebaikan dan keburukan yang buat saya iri. Kebaikannya begitu banyak, keburukannya ada. Pada malam hari ini salah satu anggota jamaah sekaligus alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang tidak pernah datang, tidak pernah hadir, tapi selalu dihadiri oleh kawan-kawan. Itu yang buat saya iri. Biasa kalau kawan-kawan pingin hadir itu selalu distimulus dengan beberapa sogoan-sogoan, diantaranya rokok dan sak macamnya, baru bisa hadir. Tapi pada malam hari ini sampai yang megang mic pun tak dibelikan rokok. Mudah-mudahan ada. Itu yang buat saya iri. Dan dilihat tadi sangat semangat dan antusias sekali begitu kan. Kira-kira apa amalan beliau, sampai juga dirawihi sama Ustadz Jaksun begitu kan. Kira-kira amalannya apa? Mungkin bisa kita minta nanti apa amalannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu salisatu, adapun ini adalah maqalah yang ketiga. Qala Umaru radhiyallahu taala anhu, berkata siapa Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, inna dzurriyyatasy syaitani ay aulada iblisa ismuhu Azazil. Inna dzurriyyatasy syaitani, sesungguhnya anak keturunannya setan. Ay artinya aulada iblisa, anak-anak keturunannya iblis.
Ismuhu yang adapun namanya iblis itu Azazilu adalah Azazil. Tis'atun ialah 9. Tis'atun adalah 9. Yang pertama Zalaitunu wa wasinun wa lakusun. Yang pertama Zalaitun, yang kedua wasin, yang ketiga lakus. Wa yuqalu lakisun, dan disebut-sebut pula lakisun apa lakis. Lakus itu juga disebut dengan lakis. Wa a'wanun, dan yang keempat a'wan. Wa hafafun, dan yang kelima namanya setan hafaf. Wa murratun, dan yang keenam namanya murrah bidommil mimi, dengan dommahnya mim. Wa tasdidir ra'i, dan tasdidnya ra. Wa kinayatu iblis abu murratin, dan adapun kinayah julukan atau panggilannya iblis Abu Murratin adalah Abu Murrah. Kemudian yang ketujuh wa masutun, dan masut, wa dasimun, dan dasim. Yang kedelapan wa walhanun, dan yang kesembilan walham, walhan. Nah, sekarang menjelaskan tentang nama-nama setan. Ini harus tahu para kawan-kawan hadirin, ini harus tahu. Takut-takut nanti punya anak namanya ini kebetulan begitu kan, namanya setan pula. Siapa nama anaknya? Hafaf. Nah, ternyata namanya setan. Siapa namanya? Tony, ternyata Syaitoni itu kepanjangannya. Jadi penting juga kita tahu nama-nama setan. Takut-takut kita punya anak kebetulan namanya mirip-mirip setan, jadi tabarukannya bisa ke setan. Jadi ada yang menarik ungkapan Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau membahasakan sesungguhnya zuriyahnya setan, anak keturunan setan. Maksudnya apa? Anak-anaknya iblis. Yang pertama namanya adalah Azazil. Jadi iblis ini punya keturunan-keturunan yang banyak, dan jujuknya, moyangnya itu namanya Azazil. Namanya Azazil. Jadi ada perbedaan antara jin, iblis, setan. Ini ada perbedaan. Jin, iblis, setan. Tangannya jangan sana. Ini ya. Ini kacau kajian jadinya. Jadi di dalam Al-Quran, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menyuruh kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Semuanya sujud, para malaikat ini sujud karena patuh dan taat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli yang disuruh sujud itu objeknya adalah seorang manusia, padahal antara manusia dengan malaikat tentunya lebih mulia malaikat. Tapi karena yang nyuruh Allah, ini malaikat tidak neko-neko ketika disuruh sujud oleh Allah, ya sudah, malaikat sujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang cengkal. Yang cengkal ini aba wastakbara wa kana minal kafirin illa iblisa, kecuali iblis. Iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dipikir-pikir, ini perintahnya Allah. Yang dilihat oleh Nabi, yang oleh setan, oleh iblis, yang dilihat oleh iblis bukan persoalan perintahnya, tapi sosok atau objek yang diinginkan oleh Allah untuk disembah atau disujudi. Dilihat bahwa Nabi Adam ini tercipta dari tanah, sementara setan atau iblis tercipta dari api. Dengan bahasa ana khairun minka, saya lebih baik darimu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah menciptakanku dari api sementara menciptakan Nabi Adam dari tanah. Maka setan atau iblis ini tidak mau. Wa kana minal kafirin. Nah, ini distempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan ini atau iblis, pertama kali ini iblis ini sebutan awalnya, iblis ini wa kana minal kafirin, termasuk golongan orang yang ingkar, orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Ya Allah, datang beneran luar biasa. Tak bisa disinggung kiai sini nih. Langsung tak enak ini. Iya. Ini jemaahnya pun mulai marah semua kayak ini kan. Di belakang udah awas ya Pak Ustaz nanti balik ya gitu. Ku kempeskan motor dia gitu. Makasih. Sering-seringnya begini. Nanti sering saya ngaji ke sini. Tahun sekali. Wa kana minal kafirin. Iblis tadi tergolong orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir.
Iblis dijuluki kafirin, orang-orang yang ingkar. Di dalam ayat yang lain, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa kana minal jinni. Wa kana minal jinni. Di surah Al-Kahfi begitu. Wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis ini termasuk dari golongan jin. Berarti awalnya iblis ini siapa? Jin berarti. Awalnya iblis ini berarti jin. Jin yang bagaimana disebut dengan iblis? Jin yang fasik dari perintahnya Allah. Karena Allah menciptakan sosok ini dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia. Semuanya yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia. Nah, jin juga ada yang muslim. Ada juga yang kafir, kata Al-Qur'an tadi, wa kana minal kafirin. Dan yang kafir ini termasuk jin yang mengingkari perintahnya Allah, termasuk disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Maka ketika tidak mau, wa kana minal kafirin, termasuk golongan orang-orang kafir. Nah, pertama berarti Azazil itu sendiri adalah golongan jin. Ketika dia membangkang perintah Allah disebut dengan iblis, paham ya? Disebut dengan iblis. Nah, kemudian ketika dia punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, silakan engkau murka kepadaku dan kutuklah aku, tapi aku punya janji dengan engkau. Aku akan menggoda Adam dengan keturunannya sampai hari kiamat. Itu terbukti ketika Nabi Adam disimpan oleh Allah di dalam surga bersama Siti Hawa. Yang menggoda adalah iblis. Ketika iblis ini menggoda, maka julukannya sudah beda, bukan lagi iblis. Disebut siapa? Setan. Ketika dia menggoda disebut dengan setan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa'azallahuma syaitonu anhuma. Maka fa'azallahuma syaitonu, membuat tergelincir. Fa'azallahuma syaitonu, membuat tergelincir. Asyaitonu siapa? Setan. Anhuma kepada Nabi Adam dengan Siti Hawa. Fa'azallahuma syaitonu anhuma fa'akhrajahuma mimma kana fi. Fa'akhrajahuma, maka mengeluarkan siapa? Allahumma kepada Adam dan Hawa, mimma dari sesuatu, karena yang ada siapa? Adam dan Hawa, fihi di dalam ma. Artinya Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Siapa? Gara-gara siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan oleh Allah gara-gara setan. Paham ya? Jadi awalnya jin, kemudian ketika dia fasik dari perintah Allah namanya iblis, ketika dia menggoda orang disebut setan. Jangan ngulang-ngulang ke sana terus. Iya, yang penting paham. Nah, setan ini kata Sayyidina Umar, ini adalah anak keturunannya iblis. Berarti anak keturunannya siapa? Jin. Anak keturunannya jin. Nah, bujun atau jujuknya itu atau apa? Ya, bahasa Indonesianya apa ya? Buyutnya itu namanya Azazil. Nah, anak keturunannya ini ada 9 bersama tugas-tugasnya yang perlu kita kenal. Yang pertama adalah Zalaitun. Yang kedua adalah Wasin, yang ketiga Lakus. Lakus ini juga bisa dijuluki dengan Lakis. Kemudian yang keempat namanya Awan, yang kelima Hafaf, yang keenam Murrah, yang ketujuh Masud, yang kedelapan Dasim, yang kesembilan Walhan. Nah, tugas masing-masing di antara mereka adalah wa amma Zalaitunu, dan adapun setan yang bernama Zalaitun, wa amma Zalaitunu, dan adapun Zalaitun, maka kalau punya anak jangan kasih nama Zalaitun. Siapa nama anaknya? Zalaitun. Wah, keren kan? Tidak ada orang punya anak namanya Zalaitun. Tahu-tahu sampean punya anak namanya Zalaitun. Ngambil dari mana? Kitab, kata dia kan. Dia cuma nengok di kitab Zalaitun, tak tahu namanya setan. Panggilannya Selai. Kalau dipanggil Selai gitu. Siapa namanya? Zalaitun. Panggil siapa? Zelai. Wah, keren juga. Zelai. Nah, setan yang bernama Zalaitun ini fahuwa sahibul aswaki fayunsibu fiha rayatahu ailiwa'ahu. Fahuwa, maka adapun Zalaitun sahibul aswaki adalah premannya pasar. Oh, pemilik pasar. Nah, preman pasar ini. Allah, tak sengaja, enggak ya, tanpa maksud ya. Ya. Ternyata Zalaitun ini sahibul aswaq, pemilik pasar atau premannya pasar. Fayunsibu fiha royatahu, maka menegakkan siapa Zalaitun fiha di dalam aswaq royatahu kepada benderanya
benderanya Zalaitun, ai liwa'ahu kepada benderanya Zalaitun. Wa indahum dan ialah bagi sebagian para ulama anna hadza yuqala lahu zallamburu. Anna hadza sesungguhnya ini yuqalu dikatakan lahu bagi hadza, dikatakan apa? Zallamburu, zalambur. Zalaitun juga banyak ulama menyebutnya dengan zalambur. Bizayin maftuhatin dengan za yang dibaca fathah za, walamin musyaddadatin dan juga lam musyaddadatin yang bertasdid zalla. Ba'daha ialah setelahnya lam nunun adapun nun zallanbur. Famuwahhadatun akhiruhu raun. Nun yang bertitik satu yang adapun akhirnya lafaz zallanbur, raun adalah ra zallanbur. Apa yang dilakukan oleh zallanbur, tugas-tugasnya apa? Wahwa adapun zallanbur fi kulli sukin ialah di dalam setiap pasar. Jadi setiap pasar itu ada setan namanya zallanbur. Mau di pasar tengah, mau di pasar Siantan, mau di pasar Sudirman, mau apapun di mana-mana. Jadi yang di pasar itu punya setan namanya zalaitun atau zallanbur. Enggak, maksudnya begini. Maksudnya begini, kalau kita kenal, paling tidak kita kenal dengan namanya kan. Maka kalau kita kenal, otomatis kita bisa menghindar. Misalnya begini, saya tahu kalau Bang Udin ini orangnya suka ngaco orang, atau mohon maaf Bang ya, bukan bilang jelek, misalnya pencopet. Maka ketika bertemu Bang Udin, saya menghindar apa enggak? Menghindar, oh takut kening copet. Maka ketika kita tahu ini zallanbur nih, ini setan zalaitun, maka kita menghindar. Iya, yang tahu sama-sama setan. Kalau tak sama setan mana tahu. Ya, zallanbur itu kan. Allah. Ya. Nah, tugasnya setan ini yuzayyinu lil ba'iin al-lagwa wal halfal kadhiba wa madhasil ati wa ta'tifal kaili wal mizan. Yuzayyinu ialah menghiasi siapa zallanbur lil ba'iina kepada para pedagang, al-lagwa kepada main-main. Jadi kalau dia menjual itu bohong, dia menjual agar supaya orang mau beli kepada dirinya, tapi dia sejatinya menipu. Misalnya contoh kata Kanjeng Nabi, man ghasyafina falaisa minna, barang siapa yang menipu di antara kita maka bukan golongan kita. Misalnya saya menjual emas, kok jadi ke sana ya? Lelong. Ya, misalnya emas lah, ya kan? Enggak, Bang. Saya tak ada macam-macam demi Allah, Bang. Ada, Bang. Wah, misalnya ini contoh ya. Misalnya saya jual emas atau jual baju ya lah, jual baju. Saya kena sama ya. Jual lelong, misalnya jual baju. Ternyata ketika saya bilang jual baju atau jual jam ini misalnya jam asli Indonesia, tapi saya bilang ini jam Amerika, gitu kan? Ini jam ini tahan lama. Ini kalau di Amerika harganya mahal. Aku jual ke kau 20.000 aja. Nah, ini namanya menipu. Datang kawannya pura-pura beli, pura-pura nawar, padahal niatnya bukan nak beli tapi agar supaya orang lain itu tertarik untuk beli. Sindikat, sekongkol ya. Bisa dipahami kan? Nah, ini yang goda orang begini namanya zallanbur. Namanya zallanbur. Wal halfal kadiba dan juga sumpah palsu. Sumpah palsu di pasar. Wallahi ria, are engkau ngalah larang dia. Engkau muntaken kan engkau jual rugi ke kaki dia. Aku jual rugi sama kau ni, bawa tak apa-apa lah untuk kau pertama kali beli ini pelaris untuk kau. Pelaris padahal tak rugi. Nah, ini namanya sumpah palsu, apalagi sampai billahi. Ya, itu namanya sumpah palsu. Itu digoda sama setan namanya zallanbur. Wa madhasil ati dan memuji-muji barangnya. Wa ta'tifal kaili dan mengurangi timbangannya, wal mizani dan beratnya timbangan. Toko, kayak toko misalnya kan, itu dikurangi berat timbangannya. Kita yang jualan telur, yang jualan minyak, yang jualan beras, hati-hati Pak. Hati-hati. Saya juga jualan. Sama juga hati-hati. Jangan hanya cari untung saja. Ingat, keuntungan yang kita cari itu juga kaitannya dengan perbuatan kita. Kalau misalnya perbuatan kita salah, apalah artinya keuntungan. Jual beli aib itu tidak boleh loh. Contohnya begini, kadang kalau dulu orang kalau jual korek kan begini, korek yang begini ya, korek apa namanya itu? Kata orang Madura korek coco, atau yang beginilah, korek api yang begini. Kadang korek coco itu kalau dulu dijual sama orang kan, orang tuan rumahnya atau sebagai penjualnya, kadang dia butuh, tahu-tahu dia ngambil di toko, dia ambil satu, biar tak kelihatan rusaknya korek itu dipakai di pinggirnya saja.
Nanti dibalikkan lagi untuk dijual, dihidupkan ke kompor, dihidupkan kemana. Nah ini sudah aib, ini sudah. Artinya kalau mau dijual jangan kacau. Ini hak untuk pembeli. Kalau mau dilukai atau mau dikurangi, mau dibuat aib atau cacat, sudah ambil sampean. Jangan dijual. Terpaksa dijual harus bilang, ini sudah saya pakai satu. Di mana masih mau? Tidak. Harus begitu. Kalau tidak begitu penipuan. Ini luar biasa. Makanya jual beli yang mabrur itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Jual beli yang mabrur, yang baik, itu memang betul-betul dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil qamusi, dan ialah di dalam qamus, amalu zalanbura, adapun amalnya setan zalanbur, ayyufarriqu bainar rajuli wa ahli, ialah mencerai-beraikan siapa setan zalanbur, bainar rajuli, di antara laki-laki, wa ahlihi, dan keluarganya, wa yubasirur rajula aiba ahlihi, dan memperlihatkan siapa zalanbur ar-rajula, kepada laki-laki, aiba ahlihi, kepada uyuba ahlihi, kepada aib-aib dari keluarganya. Salah satu tugas dari zalanbur adalah dia punya tugas untuk membuat keluarga, hubungan harmonis antara suami dengan istri dan anaknya dan keluarganya untuk dicerai-beraikan. Dan itu sudah dulu terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi ketika di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, itu memang setan ini sangat luar biasa untuk mencuri beberapa khasiat-khasiat yang sangat istimewa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman yang disimpan di bawah kursinya. Itu dicuri sama setan. Kemudian juga setan ini belajar kepada dua malaikatnya Allah yang bernama Harut dan Marut. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Itu diajari oleh malaikat Harut dan Marut. Diajari apa? Diajari untuk memisahkan laki-laki dengan perempuan itu. Dipisahkan. Nah, tugasnya siapa ini? Setan zalanbur. Jadi kalau sampean pingin ngerusak hubungannya orang, Fatihahnya ke zalanbur. Ila hadrati zalanbur. Insyaallah itu tolong sampean. Kemudian yang kedua, mu'amma wasinun, dan adapun setan wasin, fahuwa sahibul musibati. Maka adapun setan wasin, sahibul musibati, adalah pemilik musibah. Wakilah, dan dikatakan ismu syaitonil musibati tibrun. Adapun nama setan musibah ini tibrun adalah tibrun. Ada yang menyebutnya tibrun. Bifauqiyatin famuwahidatin faraun. Bifauqiyatin dengan tak yang berada di atas bertitik dua, famuwahidatin, dan juga ba yang bertitik satu berada di bawah, faroin, dan kemudian ro, faroin kemudian ro. Fahuwa, maka ada pun wasin ini, yuzayyinu siyaha walat malhududi wa nahwihi. Yuzayyinu ialah menghiasi siapa wasin, as-siyaha kepada teriak, walat malhududi, dan menampar pipi, wa nahwihi, dan seumpamanya teriak dan menampar pipi. Nah, tugasnya wasin ini adalah menggoda orang ketika mendapatkan musibah. Maka ketika dia mendapatkan musibah, apa tugasnya? Teriak-teriak, Allah, Allah, apa terjadi tangan apa tangguh banyak Allah. Nah, begitu. Sambil mukul-mukul, nempeleng, sampai bahkan kalau keterlaluan sampai ngoyakkan baju. Misalnya anaknya meninggal, misalnya keluarganya ada yang meninggal, acar-acaran begitu. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Ini namanya bimani ha'aleh. Silakan penjenengan menangis, silakan panjenengan bersedih, tapi kalau sampai mukul-mukul dan teriak-teriak yang keterlaluan, bahkan sampai parah merobek pakaian, nah ini masuk kategori bimani ha'alaihi. Artinya mayit itu justru diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan disebabkan karena amalnya, disebabkan keluarganya yang meratapi kepergiannya. Dengan cara apa? Menampar pipinya, teriak-teriak, dan juga sampai merobek-robek pakaiannya. Tapi kalau nangis-nangis biasa ya tidak masalah. Silakan nangis biasa, tidak masalah. Gimana ini, sudah kah? Kok kayaknya lemah semua? Oh, lanjutkan. 2 bungkus. Ini tak enak saya ini. Itulah. Lanjutkan ke? Oh, iya, kalau subuh harus surprise ya. Ada bungkus. Ya Allah. Pon. Yang ketiga, wa amma a'wanu, dan adapun setan a'wan, fahuwa sahibus sultani, maka ialah adapun setan a'wan, sahibus sultani, adalah pemilik kekuasaan.
fayuzayyinuhu bil madzalimi, maka menghiasi siapa a'wanhu kepada man bil madzalimi dengan kezaliman. Kalau tugasnya a'wan adalah membuat kezaliman kepada orang-orang yang merasa berkuasa, kepala keluarga, pengasuh pesantren, katib syuriah, rois syuriah, ketua majelis Nurul Asfiya, ketua masjid, pokok semua lah, pokok yang dianggap kepala. Ya Allah, jangan ketawa bang, yang dianggap kepala. Enggak kok bang, selamat dah bang, udah lewat kok bang. Allah, ini nama setannya adalah A'wan, nama setannya A'wan. Wa amma hafafun, dan adapun setan hafaf, fahuwa sahibus syarabi. Maka adapun setan hafaf ini ialah pemilik minum-minuman, artinya al-muskirati adalah minum-minuman yang memabukkan. Jadi orang-orang yang suka mabuk, semua jenis ganja, narkoba, ekstasi, topring, topi miring, capcuan ya, apa lagi cimeng, lempok itu sama macamnya. Pokoknya sifatnya yang membuat orang tersebut mabuk itu digoda oleh setan, namanya hafaf. Setan itu namanya hafaf. Wa amma murratun, dan adapun setan murrah, fahuwa sahibul mazamiri, maka ialah adapun setan murrah sahibul mazamiri adalah setan yang menggoda atau pemilik seruling. Ya, sejenisnya lah alat-alat gendang, kemudian seruling, gitar. Itu semakin larut dalam musik, semakin larut dalam nyanyian-nyanyian, itu yang menggoda adalah setan murrah, namanya setan murrah. Fayuzayyinu, maka menghiasi siapa setan murrah, fihi, di dalam seruling, man kepada orang, yanfuhu fil mizmari, yang meniup siapa setan murrah fil mizmari, di dalam seruling, maka semakin syahdu. Itu sejatinya ditiup oleh orang juga yang niup di dalamnya setan. Wa amma lakusun, dan adapun setan lakus, fahuwa, maka ialah adapun lakus, sahibul majusi, adalah pemilik api. Orang yang suka dengan api, menyembah api, itu digoda oleh setan, namanya lakus atau lakis. Wakila, dan dikatakan innalakisa, sesungguhnya lakis, wa wilhana, dan wilhan, setan wilhan, sahiba adalah pemilik keduanya, sahibat taharati was sholati, adalah pemilik menggoda orang yang bersesuci, wassolati, dan sholat. Wahuma, dan adapun keduanya lakus dan juga wilhan atau walhan, yuwaswisani, adalah membuat waswas siapa keduanya, fihima, di dalam bersesuci dan sholat. Kalau orang sering ragu saat wudhu, sholat, atau waswas lah bahasanya, itu suka digoda sama setan yang namanya lakis ataupun walhan. Digoda sama lakis dan walhan. Salah, takbir lagi. Salah terus. Allah. Ketika imam mau ruku baru Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu herannya saya. Ketika imam udah ruku dia langsung bisa. Tapi ketika belum ruku si imam itu was-was terus. Ngomong bismillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada yang begitu. Ada. Tahiyat pun tak kenal aku. At-tahiyatul mubarak. At-tahiyatul mubarak. At-tahiyat. Sampai begitu. Ada. Dulu di pesantren saya sering berjemaah dan juga sebaris dengan orang yang seperti itu. Itu terganggu sekali. Saya yang merasa terganggu. Padahal kalau kita slow kan, kalau takbir Allahu Akbar, udah selesai perkara. Ingat sendal mau hilang, ingat apa macam-macam, tak ada urusan lah kan. Tapi kalau yang sebelah ini kan, wow. Tapi ketika imam mau ruku itu langsung bisa dia. Itu herannya saya itu. Setan tuh ngolok-ngolok memang. Kau salah itu. Ngulang-ngulang. Wa dzakara ba'dhum, dan menyebutkan ba'dhum siapa sebagian ulama, badalah ulai salasati, kepada ganti dari tiga setan ini, salasatan kepada tiga setan. Yang pertama al-a'waru, a'war nama setan yang mengganti kepada tiga setan ini. Wa huwa, adapun a'war syaitonuz zina, adalah setan yang mengajak kepada zina. Yang mengajak kepada zina itu nama setannya
a'war. Yunfiqu fi ihlilir rajuli, yang meniupkan siapa setan a'war fi ihlilir rajuli, di dalam ihlil. Ihlil ini lubang depan bagi laki-laki, lubang kemaluan depan bagi laki-laki. Lubang tuh lubang masa kita contoh kena. Iya kan, paham kan? Iya kan, ada lubang aja, tak ada lubang kami dalam aja. Ah, ditiupkan di situ sama setan yang bernama a'war. Tiup. Ditiup sama a'war. Ah? 3 kali tiupannya. Ada mending niup orang yang tambah nginep aing juga. Ya Allah. Nah, selain setan a'war, ini katanya meniup ihlilnya rajul, a'war selain meniup ihlilnya rajul, wa ajuzil mar'ati, dan meniup kepada pantatnya perempuan. Meniup kepada pantatnya perempuan. Jadi sampai katanya ulama itu begini, katanya ulama, berjalanlah kamu, ya, la tamshi khalfa ajzil mar'ati, janganlah kau berjalan di belakang, mohon maaf ya, bahasa yang halus itu apa ya? Ya, pantat lah ya. Itu tidak boleh. La tamshi khalfa ajzil mar'ati, janganlah engkau berjalan di bokong atau di belakang ya, di belakangnya perempuan. Imshi, jalanlah engkau fil asadi, fi amamil asadi, jalanlah engkau di depannya harimau. Itu lebih baik daripada berjalan di belakangnya bokong perempuan. Kenapa? Karena memang ditiup betul sama setan. Wah, bahenol ya kan? Wah, gitar Spanyol ya kan? Ongguan kena. Bila ya kan? Oh iya jangan ya. Ongguan. Ada. Allah. Ongguan. Ya dalam baca kitab ngari pada apa kan? Ya mun saya laki pada ekuta, saya bini juga ekuta, sama-sama digoda. Yang goda nama setannya a'war. Yang goda nama setannya a'war. Wal wasanu, dan adapun setan namanya wasan, biwawin maftuhatin, dengan wawu yang dibaca fathah, wasinin muhmalatin, dan sin yang tak bertitik, sakinatin yang mati, wanu naini, dan 2 nun, wasanu, wasnanu, wal wasnanu, biwawin maftuhatin, wasinin muhmalatin, sakinatin, wanunataini. Bainaha, yang ialah diantaranya nun, 2 nun, alifun, adapun alif. Wahwa syaitonun naumi, wahwa adapun wasnan, syaitonun naumi adalah setan yang menggoda orang untuk tidur. Setan tidur. Bisa klirrosi, dengan ciri-ciri membuat berat kepala, wal ajfani, dan juga membuat berat kelopak mata, anil qiyami ila sholati, dari berdiri melakukan ila sholati kepada sholat, wa nahwiha, dan seumpamanya selain sholat. Setan yang menggoda kita biar kita ngantuk ketika ngaji, biar kita malas ketika ngaji, biar kita ngantuk ketika sholat, malas ketika zikir, malas bangun malam. Itu nama setannya adalah wasnan, bergelantungan di mata ini. Kalau orang ngaji bergantung nih. Tapi ketika sudah selesai ngaji, wallahu a'lam bishawab, aja sampai gol 2 atang nih. Ongguan. Kayak mun tepaan ngaji buri enggak saya tutu pakai jarum saya sengkah. Pokang, betes, nyungro kapi teretan. Mateng ngantuk, bosan ada. Tapi ketika ditemuni sama kawan-kawan datang untuk ke rumah ngopi itu kan, sampai sepuh sih kuat. Tapi mensoro malah enak-enak 20 orang mutolaah kitab nyetor satu-satu. Bosannya naudzubillah. Bosan. Ngaji berdiri sambil meloros, berjalan sambil merokok, minum kopi, bosan. Bosannya luar biasa. Tapi kalau udah ngerumpi, waduh, alhamdulillah, sampai malam pun top. Oke, binar itu. Nah, ini yang goda namanya setan, wasnan namanya ini. Siapa? Iya, wasnan. Wayukidu ilal qabihi, dan membuat bangun, wayukidu, dan membuat bangun siapa wasnan ilal qabihi, untuk melakukan perbuatan buruk, min zina wa nahwihi, berupa perbuatan zina wa nahwihi, dan seumpamanya zina. Tapi kalau keburukan, wah cengar langsung. Misalnya dari rumah ngantuk, ditelepon sama kawannya, ayo aku ngantuk nih, ayolah mau kemana? Diskotik. Wah, budak udah nunggu. Mangkat lagi dan di WC begitu ngantuk. Tapi yuk norongkok demah. Sekarang udah diundang sama Ustadz Muhtarul Aziz ini tanggal 15 nih, malam Jumat ini pengajian. Ngantuk saya, tak bisa. Kalau pengajian kan ngantuk. Tanggal 15 kita tengok aja siapa yang tak datang. Paling saya itu tuh.
biasanya. Kalau dari telepon, mana kau? Sibuk sibuk ya, bukan ngantuk ya. Sibuk Allah. Wal abyadu dan setan abyad namanya bimuwahhadatin dengan dot yang bertitik, bimuwahhadatin dengan dot yang bertitik. Fatahti bimuwahhadatin fatahtiyatin, bimuwahhadatin dengan dot yang bertitik satu, fatahtiyatin yang juga berharkat fathah. Wal abyadu, iya kan? Iya. Oh salah, ba ini. Wal abyadu dan setan abyad, wal abyadu dan setan abyad namanya bimuwahhadatin dengan ba yang bertitik satu, fatahtiyatin yang berharkat fathah. Abyadu berarti abyadu, abyadu. Fadadun mu'jamatun dan juga dot yang bertitik. Wa huwa adapun abyadu muwakilun bil anbiya'i adalah mewakili bil anbiya'i kepada para nabi wal auliya'i dan para wali. Jadi para nabi dan para wali juga digoda. Cuma bedanya kalau jin yang menggoda para nabi, setan yang menggoda para nabi, rata-rata setannya taubat. Kalau kita atau jin yang menggoda kita, setan yang menggoda kita, rata-rata kita ikut setan. Allah. Amal anbiya'u adapun para nabi, fasalimu selamat siapa mereka para nabi, fasalimu. Amal anbiya'u adapun para nabi, fasalimu maka selamat siapa mereka para nabi minhu dari setan abyad. Wa amal auliya'u adapun para wali, fahum maka adapun mereka para wali, mujahiduna lahu ialah memerangi siapa mereka para wali lahu kepada setan. Faman salimahullahu salima maka barang siapa salimahu yang membuat selamathu kepada man Allahu siapa Allah, salima maka selamat siapa wali, selamat siapa aman. Wa man awahu ghawa dan barang siapa yang menjerumuskan siapa Allahu kepada aman, ghawa maka terjerumus siapa aman. Jadi para wali juga digoda, tapi bedanya dengan kita, kalau wali melawan dengan cara apa? Ketika digoda mujahadah, ketika digoda zikir, ketika digoda berpuasa, ta'etoroe, betul-betul dilawan. Sehingga para wali itu rata-rata selamat dari godaan setan. Cukup apa lanjut? Nah, udah mulai lemah, lanjut ya. Udah remah Pak, lanjut Ki. Lah hatam kita Bapak. Aja kita. Tapi agak cepat lah ya. Ya, setannya masih kurang ini. Ya. Wa ammal masutu dan adapun masud yang keenam sudah. Wa ammal masutu dan adapun setan masud bisinin muhmalatin dengan sin yang tak bertitik, matmunatin yang berharkat dhammah masutun. Akhiruhu yang adapun akhirnya lafaz masud taun adalah ta muhmalatun yang tak bertitik. Wa yuqalu dan dikatakan apa masud madunun apa setan matun bimimin maftuhatin fatain muhmalatin akhiruhu nunun dengan menggunakan mim yang berharkat fathah matun fatain muhmalatin dan to yang tak bertitik akhiruhu yang adapun akhirnya lafaz matun nunun ialah nun. Fahuwa sahibul akhbaril kadzibati maka ialah adapun setan matun sahibul akhbaril kadzibati adalah pemilik informasi dusta. Pemilik informasi dusta yang suka menyebarkan hoax, yang menyebarkan ini sekarang yang banyak ini yang kita sering terjerumus ini, tiba-tiba langsung di-share, tiba-tiba langsung di justice, tiba-tiba kita buat berita heboh, berita hoax gitu. Terjadi pembunuhan di mana ya? Ternyata hoax. Terjadi pembunuhan ini sudah ada di puskesmas, diimpus orangnya. Ternyata sekali diteliti sampai selesai dompet pula. Itu ada yang begitu kan? Itu namanya akhbaril kadzibah. Tapi kalau niatnya untuk menghibur tidak apa-apa ya. Tapi kalau memang yang betul-betul bohong itu tidak boleh. Yulkiha fi afwahin nasi, yulkiha yang menggoda siapa matun kepada akhbaril kadzibah fi afwahin nasi di dalam lisannya para manusia, ay ala alsinatihim, ay artinya atas lisan-lisan para manusia. Wala yajiduna laha ay al akhbar, wala yajiduna dan tak menemukan siapa mereka manusia laha kepada informasi aslan sama sekali, yustanadu ilaihi yang dijadikan sandaran, ilaihi apa aslan, ilaihi apa aslan. Wa ammad dasimu dan adapun dasim, ini yang ke-8. Yang ke-8 ya. Wa amad dasimu adapun setan dasim
bidalin wasinin muhmalataini, dengan dal dan sin muhmalataini yang tak bertitik keduanya, bainahuma yang adapun di antaranya lafadz dasim alifun adapun alif. Fahuwa maka ialah adapun dasim sahibul buyuti adalah pemilik rumah, setan yang berdiam di rumah-rumah. Nah, di rumah-rumah kita itu yang sering goda kita, punya anak kecil misalnya sering nangis, nah setannya namanya dasim. Sebut kalau mau disiram, nyengke dasim, gitu kan, pergi kau dasim. Dasima binina bang, dasim lakinya, dasima binina. Jadi dasim nama setannya itu. Idza dakhala ar-rajulul manzila wa lam yusallim ala ahlihi. Nah ini perlu diingat ini cantik ini. Dasim adalah setan yang bermukim, berdiam diri di rumah-rumahnya orang. Idza dakhala ar-rajulu, apabila masuk siapa ar-rajul, siapa seseorang, al-manzila, kepada rumah. Bagaimana? Masuk ke rumah yang bagaimana? Walam yusallim ala ahlihi, yang tak mengucapkan salam dan tak mengucapkan salam siapa rajul ala ahlihi, atas pemilik rumah. Sekalipun kita pemiliknya, kita ucapkan assalamu alaikum. Kita ucapkan begitu. Tapi kalau ini tidak tahu ada kitabnya apa enggak ya. Kalau bapak saya ngajarkan assalamualaikum wa ala nuhin fil alamin talaffazu bi nubuwah bisundusin. Nah, gitu saja kalau bapak saya ngajarkan. Terus ditambah dengan membaca kulhu 3 kali. Itu insya Allah pegempang rezekina mun alakoh. Oke. Mun alakoh memberana ngeroma belolo. Kan oke. Baca kulhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ala nuhin fil alamin. Terus lanceng ke Roma habis wahidina, tak bisa habis itu. Nah, ini tatarul nanti lain ini. Nanti saya tuliskan beliau WA. Kalau sampean pingin ke rumah, sampai situ aja kan. Assalamualaikum wa ala nuhin fil alamin. Talaffazu binubuwatin. Talaffadu binubuwatin. Masuk ke rumah baca menggunakan kaki yang kanan, kemudian membaca kulhu 3 kali. Insyaallah selamat dari setan yang namanya dasim. Walam yadhkur ismallahi ta'ala, dan tak menyebut siapa rajul ismallahi ta'ala kepada namanya Allah Ta'ala. Auqa'a merayu, menjatuhkan siapa setan dasim fima, di dalam sesuatu, bainahum, di antara mereka yang ada di rumah, al-munaza'ata, kepada cekcok, ai artinya al-mukhosomata, kepada pertengkaran, wal mukhalafata, dan perselisihan. Teti laki ben bini, suami istri, suami dengan anaknya, kemudian istri dengan anaknya sering cekcok di rumah, berarti mun masuk ke rumah mulai na alakoh tak tahu man ngolok salam. Jelas itu bang. Coba bu, siampo atau karan ben lakena olok salam. Olok salam. Sampean juga ngolok salam. Senajan itu rumah sampean sendiri. Rumah sampean sendiri. Kita amalkanlah mulai dari saya terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca sebanyak 3 kali. Insyaallah selamat dari percekcokan di dalam rumah tangga, dan rezekinya juga insyaallah dilancarkan oleh Allah. Hatta yaqa'at tolaku wal khul'u wal turbu, sehingga terjadi at-tolaku, apa tolak, wal khul'u, dan juga hulu. Hulu ini tolak yang datangnya dari perempuan, minta cerai datangnya dari perempuan, minta cerai, furqatun bi'iwadin, minta cerai dengan minta ganti. Bang, ceraikan aku bang, nanti aku ganti mahar kau bang. Nah, itu namanya hulu. Kalau tolak datangnya dari suami. Telak bingkok telak tong, telak 2, telak telok, udah itu namanya bain kubro itu sudah. Kalau mau dinikahi lagi harus muhallil. Yang butuh muhallil hubungi di bawah ini. Waddarbu, dan mukul. Nah, sampono golan itu mungkin tidak pernah ngolok salam, tidak pernah mengucapkan salam. Ai artinya innad dasima, sesungguhnya setan dasim, yas'a, ialah berjalan siapa setan dasim, fi isaratil khisami, di dalam memberikan dampak, fi isaratil khisami, di dalam memberikan dampak pertikaian, bainaz zaujataini, di antara suami istri, liyufarriqu bainahuma, agar supaya mencerai beraikan siapa dasim, bainahuma, di antara suami dan
istri. Jadi orang yang banyak cerai itu rata-rata pemicu utamanya adalah setan dasim. Setan dasim itu ada yang memang berwujud, ada yang tidak. Yang berwujud misalnya kalau misalnya yang laki-laki hidungnya belang, kalau yang perempuan biasanya rambutnya pirang, biasanya. Itu dasim yang berwujud sehingga rumah tangganya kacau balau. Wakila dan dikatakan innahu sesungguhnya dasim ismu syaitonit to'ami adalah setan yang ada di makanan. Katanya ulama dasim ini bukan di rumah tapi di makanan. Ya'kulu ma'al insani yang makan siapa dasim ma'al insani bersama manusia. Wa yadkhulul manzila dan masuk siapa dasim al manzila kepada rumah illam yusamma inda tu'amihi ketika tidak mengucapkan bismillah, ketika tidak menyebut nama Allah illam yusamma atau tak disebut siapa Allah illam yusamma ketika tidak disebut siapa Allah inda tu'amihi ketika makannya aman, ketika makannya aman. Ketika makan tak mengucapkan bismillah maka setan yang masuk itu setan dasim. Wa dukhulihi dan masuknya eman ke dalam rumah. Wa yanamu dan tidur siapa dasim alal firasyi atas ranjang. Wa yulbisu thiyaba dan menggunakan pakaian siapa dasim as-thiyaba kepada pakaian. Jadi pakaian yang dipakai kita itu dihinggap oleh dasim. Kemudian tempat tidur yang kita pakai itu juga dihinggapi oleh dasim. Illam takun matwiyatan jika tidak ada siapa engkau matwiyatan ialah membentangkan. Walam yadhkur ismallahi 'alaiha dan tidak menyebut siapa man ismallahi 'alaiha kepada nama Allah 'alaiha atas pakaian. 'Alaiha atas yang disebutkan tadi semua, atas yang disebutkan. Misalnya makan, cara menghindari setan dasim gimana? Kita ucapkan bismillah. Tapi kalau untuk di kasur itu bukan cuma bismillah, juga ada praktiknya. Gimana? Suruh tepuk di apa namanya? Hah? Di pupuk ya, pupuk apa? Tepuk. Kalau pakaian misalnya digantung, lama digantung, itu dihinggapi sama dasim. Itu caranya gimana kita menghindari setan dasim? Kita ucapkan bismillah, kemudian kita kerbes 3 kali. Ini diperintahnya di sini. Maksudnya tentu dibentangkan, maksudnya kerbes. Dikerbes 3 kali. Itu untuk menghilangkan setan dasim. Tinggal 2 sikat ya. Wa amma walhanun adapun setan walhan fahuwa maka ialah adapun setan walhan yuwaswisu fil wudu'i ialah membuat waswas siapa walhan fil wudu'i di dalam wudu. Mana wudu awas-was nawaitul sampai basah itu setannya namanya walhan. Cara menghilangkannya gampang. Kalau di pesantren dulu suruh cungka aki. Itu kok nawaitul cungka aki itu insyaallah hilang. Bereng-oreng. Tegelem itu. Ya maksudnya bukan di sungai lah, tapi kan di jeding raksasa kalau di pondok itu. Kalau di laut elang mengreng-orengnya itu. Bukan cuma setannya hilang. Wassolati dan juga solat, wal ibadati dan juga ibadah-ibadah. Jadi setan walhan menggoda seseorang agar supaya orang itu was-was di dalam wudu, solat dan juga ibadah. Wakila dan dikatakan walhanun apa walhan? Huwa adapun walhan al muwaswisu fit thaharati adalah setan yang membuat was-was fit thaharati di dalam bersesuci. Di dalam bersesuci udah betul 3 kali ditambah kurang bersih. Ada yang begitu di antara kita? Enggak ada apa-apa, nanti biar saya kasih air. Tahu ya Ki? Tak cukup 3 kali basuh kaki. Pur. Seember pun tak cukup kadang. Santri ada yang begitu? Ada di rumah. Tapi sering saya kontrol itu. Jangan begitu nak. Coba. Tapi kalau ada saya normal pula itu. Enggak benaran saya dampingi betul coba wudu nak. Normal pula. Tapi tak ada saya itu. Kata kawan-kawannya lama tuh. Nawaitul. Cemana setan walhan ini saya bilang. Apa sama-sama setannya dia takut. Astagfirullahaladzim. Wa huwa adapun setan walhan yuwallihun nasa bikasrati isti'malil ma'i. Ini yuwallihu adalah membuat bingung siapa walhan an-nasa kepada manusia bikasrati isti'malil ma'i dengan banyak menggunakan air. Jadi air disiram terus itu namanya setan walhan itu. Tak selesai yang mandi itu. Ya mun adus pah banyak berarti ngalak banyak. Pun sampai 3 kali adus kan sehari berarti penikeng setan walhan itu. Kayak ngalakkan 3 kali itu. Allah ya Rasulullah.
Wa an Ali radhiyallahu taala anhu, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, lil wudu'i syaitonun, ialah bagi wudu syaitonun adapun setan, yuqalu yang dikatakan lahu bagi setan al walhanu, apa setan walhan, fattaquhu maka takutlah kalian hu kepada setan walhan, au qala fahdharuhu maka menghindarlah kalian semua hu kepada setan walhan. Setan yang menggoda kita berwudu itu nama setannya adalah walhan. Ammal waswasu adapun waswas fi sholati di dalam sholat, fasmuhu maka ialah adapun namanya setan yang menggoda kita di dalam sholat, khonzabu adalah khonzab. Nama setannya khonzab kalau yang menggoda di dalam sholat. Bifathil kha'i dengan fathahnya kha al mu'jamati yang bertitik, bifathil kha'il mu'jamati yang bertitik khonzab, wa sukunit nuni dan sukunnya nun, kama fil komusi sebagaimana keterangan fil komusi yang ada di dalam kamus. Wal maqalatur rabi'atu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.